Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masih lanjut pembahasan tentang jalur SPMB SMA SMK Jawa Timur tahun 2025. Baiklah, kita akan membahas kali ini tentang jalur prestasi hasil lomba. Jalur prestasi hasil lomba diperuntukkan bagi calon murid baru satu pendidikan SMA SMK yang terdiri dari hasil lomba bidang akademik dan lomba bidang non akademik secara berjenjang atau tidak berjenjang di tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional serta tingkat internasional. B. Kuota jalur prestasi hasil lomba sebanyak 5% dari daya tampung satu pendidikan yang terbagi atas jalur prestasi hasil lomba bidang akademik sebanyak 2%, jalur prestasi hasil lomba bidang non akademik atau ASIS dan penghafal kitab suci sebanyak 3% dari daya tampung satuan pendidikan. C. Kuota kedon tiket ketua OSIS sebanyak 1 calon murid baru untuk setiap satuan pendidikan SMA SMK. D. Kuota kedon tiket penghafal kitab suci sebanyak 1 calon murid baru untuk setiap satuan pendidikan SMA SMK. E. Jalur prestasi hasil lomba bidang akademik dan bidang non akademik pada satuan pendidikan SMA diperuntukkan bagi calon murid baru berasal dari wilayah dalam rayon, wilayah luar rayon dalam satu kabupaten kota, atau wilayah luar rayon pada kabupaten kota yang berbatasan. Sedangkan pada satuan pendidikan SMK diperuntukkan bagi calon murid baru dari wilayah dalam rayon atau wilayah luar rayon. F. Calon murid baru satu pendidikan SMA dapat memilih satu pendidikan SMA di wilayah dalam rayon, wilayah luar rayon dalam satu kabupaten kota, atau wilayah luar rayon pada kabupaten kota yang berbatasan. Sedangkan pada satu pendidikan SMK dapat memilih satu konsentrasi keahlian di bidang pendidikan SMK di wilayah dalam rayon atau wilayah luar rayon. G. Bukti atas prestasi akademik atau non akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh 1. Pemerintah pusat, 2. Pemerintah daerah, 3. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, 4. Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, dan atau 5. Lembaga yang bekerjasama dengan dinas pendidikan atau instansi pemerintah. H. Dalam hal penyelenggara lomba kompetisi tidak termasuk dalam penyelenggara yang telah disebutkan pada huruf G, maka bukti atas prestasi wajib terdaftar pada laman ini http://sim.kemdikbud.go.id ya. I. Prestasi hasil lomba bidang akademik dan atau bidang non akademik yang dimaksud adalah A. Prestasi hasil lomba bidang akademik terdiri dari riset dan inovasi, sains, teknologi, riset, inovasi yang terdiri dari A. Olimpiade sains nasional atau kompetisi sains nasional KSN, B. Olimpiade literasi siswa nasional OLSN, C. Olimpiade penelitian siswa Indonesia OPSI, D. Kompetisi sains madrasah KSM, E. Kompetisi robotika, dan atau F. Lomba bidang akademik lainnya. 2. Prestasi hasil lomba bidang non akademik terdiri dari A. Prestasi bidang seni budaya adalah festival dan lomba seni siswa nasional atau FLS2N. B. Prestasi bidang olahraga 1. Gala Siswa Indonesia atau GSI, ajang kompetisi seni dan olahraga madrasah Aksoma, Olimpiade olahraga siswa nasional atau O2SN, Pekan olahraga nasional PON, Pekan olahraga provinsi Porprov, Pekan olahraga pelajar nasional Popnas, Pekan olahraga pelajar wilayah Popwil, Pekan olahraga pelajar daerah Popda, dan atau para game olahraga nasional. C. Prestasi bidang keagamaan, musabaqah tilawatil Quran MTQ, penghafal kitab suci. D. Prestasi bidang pramuka, E. Ketua OSIS, F. Ketua kepanduan, G. Prestasi lomba bidang non akademik lainnya,
A. Delegasi satuan pendidikan. I. Kode tiket bagi calon murid baru yang pernah menjabat sebagai ketua OSIS dalam rangka menjaring calon murid baru yang multi talenta dan memiliki jiwa kepemimpinan untuk mencetak generasi yang tangguh dan berkarakter sebagai calon pemimpin di masa depan. J. Kode tiket bagi calon murid baru penghafal kitab suci dalam rangka menjaring calon murid baru yang memiliki jiwa spiritual, keimanan dan ketakwaan yang tinggi sebagai generasi muda yang berakhlak mulia. K. Prestasi hasil lomba dalam hal ini dibatasi dengan ketentuan. 1. Prestasi hasil lomba diperuntukkan bagi calon murid baru yang memiliki prestasi pada kategori perorangan atau individu dan atau beregu atau kelompok. 2. Setiap hasil lomba dilakukan pensyukuran pada masing-masing lomba baik berjenjang individu perorangan ataupun beregu kelompok dan tidak berjenjang individu perorangan atau beregu kelompok. 3. Adapun prestasi yang bersifat beregu atau kelompok, maka jumlah yang diterima di satu satuan pendidikan tidak boleh melebihi 2 orang dari setiap jenis perlombaan. 4. Jumlah sertifikat piagam yang diisikan atau diunggah dalam sistem dan sebagai dasar seleksi adalah maksimal 15 sertifikat piagam yang telah dimiliki oleh calon murid baru. Berikutnya, F. Dalam seleksi jalur prestasi lomba, Kepala Satuan Pendidikan SMA SMK wajib memverifikasi dan memvalidasi prestasi penghargaan dengan mengidentifikasi dan atau dokumen bersertifikat piagam yang telah diunggah oleh calon murid baru dalam sistem SPMB, atau dapat memverifikasi terhadap prestasi penghargaan yang telah dikurasi oleh Kementerian melalui laman http sim.kemdikbud.go.id. M. Legalisasi sertifikat piagam hasil lomba dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan SMP MTS atau bentuk lain yang sederajat asal atau pejabat yang berwenang. N. Dokumen yang diunggah dalam sistem adalah fotokopi sertifikat atau piagam hasil lomba yang telah dilegalisir atau dilegalisir oleh Kepala Satuan Pendidikan SMTS atau bentuk lain yang sederajat asal atau pejabat yang berwenang, wajib dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan SMP MTS atau bentuk lain yang sederajat asal. O. Apabila dalam sertifikat piagam tidak tertulis tingkat lomba atau kompetisi, maka harus dilampiri surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan SMP MTS atau bentuk lain yang derajat asal tentang tingkat lomba kompetisi atau tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional atau internasional. P. Bukti atas prestasi penghargaan diterbitkan paling singkat tanggal 30 April dan 30 April 2025 dan paling lama saat calon murid baru tersebut masuk diterima sebagai murid di kelas 7 Satuan Pendidikan SMP MTS atau bentuk lain yang sederajat asal sebelum tanggal pendaftaran SPMB tahap 1 yaitu tanggal 16 Juni 2025. Oke, pemalsuan bukti atas prestasi atau piagam sebagaimana dimaksud pada huruf P dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. R. Dalam hal kuota jalur prestasi hasil lomba bidang akademik tidak terpenuhi, maka dapat dialihkan ke jalur prestasi hasil bidang akademik dan sebaliknya. S. Dalam hal calon murid baru yang mendaftar melalui jalur prestasi hasil lomba melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh peraturan oleh pemerintah daerah, penentuan penerima murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas: 1. Hasil penskoran atas prestasi, dan 2. Jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan yang tercantum pada kriteria pemeringkatan jalur prestasi hasil lomba. T. Dalam hal kuota jalur prestasi jalur prestasi hasil lomba belum terpenuhi, maka sisa kuota jalur prestasi hasil lomba dimasukkan dalam jalur afirmasi.
dalam hal kuota jalur pada tahap 1 belum terpenuhi, maka sisa kuota dimasukkan dalam pemenuhan kuota jalur domisili SMA SMK. Demikian ketentuan tentang jalur prestasi hasil lomba SPMB SMA SMK Provinsi Jawa Timur. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.